Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu kurang keras ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna wa la tu'azibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa a'sirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika. Allahumma ya Rabbana ya ghafirad dunub ighfirid dunub ya satirul uyub usturul uyub bi barakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana rizqna taubatan qablal maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Yang kami muliakan hadirin hadirat, para ibu, para adik, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kami haturkan rasa hormat kami pula kepada guru kami, guru kita semua, Buya Yahya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau, memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, yuk kita hadirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggerakkan kita semua berkumpul di tempat ini adalah Allah. Yang memilih Anda ke tempat ini adalah Allah. Yuk kita lihat yang ada di kiri kanan tempat ini, atau yang berada di jauh sana, yang seharusnya mereka berkumpul di tempat mulia, akan tetapi mereka tidak dipilih oleh Allah untuk berkumpul di tempat mulia. Bahkan mereka itu berkumpul di tempat yang Allah murka. Ada di antara mereka yang tidak berkeinginan untuk bisa berkumpul di tempat mulia. Maka yuk kita doakan yang ada di kiri kanan tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka bersama kita, bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan kita ini adalah sangat mulia. Kemuliaan tempat ini bukan karena sebab orang yang berbicara. Akan tetapi kemuliaan tempat ini adalah karena berkumpulnya kita semua di tempat ini. Tadi dibacakan Maulid Nabi Muhammad, yang maknanya adalah agar kita semua itu semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai di antara kita itu nggak cinta dengan Nabi Muhammad. Sebab harga mati kita itu harus mencintai Nabi Muhammad. Pintu kemuliaan pun lewat Nabi Muhammad. Kalau ada orang pengen dekat sama Allah, pintunya lewat Nabi Muhammad. Pokoknya jangan tengok pintu yang lain. Kalau tengok pintu yang lain, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat. Ibu tahu cinta enggak, Bu? Tahu. Apa cinta? Ini bapak-bapak tahu cinta nggak? Atau adik-adik ini? Tahu nggak? Nggak tahu. Nanti PR ya. Tanyakan guru MD-nya, guru DTA-nya ya. Ada
Ada satu kaidah ya Bu. Ini. Ada satu kaidah, orang cinta pasti ikut, orang ikut belum tentu cinta. Jangan ditukar. Ya. Kami ulang. Ada satu kaidah, orang cinta pasti ikut, orang ikut belum tentu cinta. Ya. Sekarang yuk kita lihat. Orang itu kalau sholat di musola ya, itu ikuti siapa? Imamnya itu ikuti siapa? Sholat jamaah itu ngikuti jamaahnya, sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi Muhammad. Cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Dia itu rajin sholat jamaah di musola, di masjid, pengen diambil menantu sama DKM-nya. Maka dia itu belum tentu cinta. Tapi kalau ada orang sudah cinta dengan Nabi Muhammad, maka akan menggerakkan anggota untuk yang dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk kita cintai Nabi Muhammad dengan cinta yang sesungguhnya. Jangan cinta yang bohong. Cinta yang bohong, Nabi Muhammad ngomong apa, yuk kita ikuti. Jangan sampai kita nggak ada greget untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad. Ikuti. Ada di antara kita, Nabi Muhammad memerintahkan kita itu harus baik dengan orang tua. Maka yuk kita baik dengan orang tua. Jangan sampai kita nggak baik sama orang tua. Sebab harga mati, ketahuilah, adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang durhaka sama orang tua, hukumannya oleh Allah didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia seorang pengusaha, nggak lama usahanya akan hancur. Kalau masih tetap jaya, akan dikirim karyawan yang berkhianat. Kalau masih tetap jaya, akan dikirim istrinya yang berkhianat. Kalau masih tetap jaya, akan dikirim anak-anak yang lebih berkhianat daripada dirinya, lebih durhaka daripada dirinya. Pokoknya nggak akan bahagia kalau ada seorang anak durhaka sama orang tua. Maka yuk kita perhatikan orang tua kita. Jangan sampai kita dipanggil orang tua sambil nyanyi-nyanyi, giliran punya anak, giliran kita jadi punya anak dipanggil, anak kita nyanyi, bagaimana rasanya? Sakit? Sakit nggak? Yuk kita jadi anak yang berbakti. Jangan sampai kita nggak menjadi anak yang berbakti. Bahkan kalau ada orang durhaka sama orang tua itu, akan menjadikan orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah, seperti yang pernah terjadi di salah satu sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Diceritakan Alqamah itu orangnya tuh paling rajin yang namanya sholat berjamaah, paling rajin yang namanya sedekah, paling rajin yang namanya melakukan amal kebaikan. Tapi ketika mau meninggal dunia, dikatakan, ya Alqamah, qul asyhadu an la ilaha illallah. Katakan asyhadu an la ilaha illallah. Gak bisa. Lalu sahabat lain mentalkinya, katakan asyhadu an la ilaha illallah. Gak bisa. Sampai berulang-ulang tapi tidak bisa. Akhirnya dipanggil Rasulullah, dan Rasulullah bersama, ya Alqamah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak bisa juga. Akhirnya Rasul bertanya, ada istrinya enggak? Ada. Dipanggil istrinya. Rasul bertanya, ada ibundanya enggak? Ada. Yang tersisa cuma ibundanya saja. Ada orang tuanya, yang tersisa cuma ibundanya saja. Akhirnya dipanggil, lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, tahu ini siapa? Tahu, itu adalah anakku. Bagaimana hubungan Alqamah denganmu, wahai ibu? Dijawab, hubungan Alqamah itu Masya Allah orang paling hebat. Sholat jamaah nomor 1, sholat ini nomor 1, dan lain sebagainya. Akan tetapi aku merasa sakit hati di saat Alqamah setelah menikah, karena lebih mengedepankan istrinya dibandingkan orang tuanya. Dan aku tidak bisa memaafkan, ya Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau memang nggak bisa maafkan, biar aku
menyuruh sahabatku, dalam riwayat menyuruh sahabat Bilal bin Rabah, dalam riwayat menyuruh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah kayu bakar dikumpulkan begitu banyak, apa yang terjadi? Ibunya kaget. Ya Rasulullah, kau kumpulkan kayu bakar buat siapa? Aku tidak, sahabatku masuk neraka, dibakar nanti di neraka, biar aku bakar sekarang. Dan seketika itu pun ibunya langsung menitikkan air mata lalu berkata, ya Rasulullah, aku maafkan kesalahan Alqamah, aku maafkan kesalahan Alqamah. Dan seketika itu pun Alqamah bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah dimaafkan ibundanya. Lihat, para pecinta Nabi Muhammad SAW, yuk kita lihat. Ini Alqamah itu kalau memang tidak dimaafkan ibundanya akan menjadikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang maknanya adalah di neraka itu bukan setahun, bukan 2 tahun, akan tetapi di neraka itu selama-lamanya kalau dia sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akan tetapi setelah dimaafkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu karena apa? Ditolong oleh Rasulullah. Maka yuk, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Orang tua diperhatikan. Diperhatikan. Dan cara berbakti sama orang tua pun bukan basa-basi. Bukan kayak anak SMP, anak SMA yang dengar orang tuanya kelentang-kelenteng nyuci piring, setelah setengah jam lalu loncat ngomong sama ibundanya, ibu kenapa gak bangunin saya untuk nyuci piring? Dari tadi pura-pura tidur, suruh nyuci piring. Tapi kalau ada orang sudah tergerak dalam dirinya, ibunya dengar kelentang-kelenteng nyuci piring, langsung loncat, biar saya yang nyuci. Dan berbakti sama orang tua itu adanya di dalam hati, bukan basa-basi. Diceritakan, Bu, ada satu anak SMP, anak SMA yang dipanggil temannya lagi jam 7, setengah 7 tuh dipanggil. Tiba-tiba lagi makan tuh langsung, ayo cepat Ahmad cepat, sebentar lagi masuk. Apa itu hari Senin, ayo cepat. Akhirnya langsung lagi makan, langsung selesaikan makannya, langsung cuci tangannya, langsung salaman sama orang tuanya. Setelah tiba di pintu gerbang, balik lagi. Dan setelah setengah jam kembali lagi ke sekolahan, lalu temannya nanya, kamu kenapa pulang lagi? Takut upacara ya? Enggak ngerjain PR ya? Enggak. Terus kenapa? Tadi waktu aku dipanggil sama kamu itu, saya itu lagi makan. Saya takut piring saya itu dicuci sama orang tua saya. Dan dia itu mendapatkan hadiah setelah melakukan seperti itu. Karena apa? Saking pengennya piringnya itu nggak cuci. Makanya kita itu jangan sampai menjadi anak itu yang durhaka sama orang tua. Biasanya oper manja, bukan oper dosis, oper manja. Pulang dari sekolah, pulang dari pesantren, bajunya sekoper, isinya baju kotor, sekotor semua. Akhirnya, sini, lempar sana, lempar sini. Ibu, biar saya di televisi saja. Saya gak usah sholat, saya gak usah ngapa-ngapain. Karena dikiranya dia mondok kebutuhan orang tuanya, padahal dia mondok kebutuhan dirinya. Harusnya dia kan apa? Kalau hari Minggu, kalau hari Ahad libur, biar jadikan orang tua adalah raja, kemudian ayahnya raja, kemudian ibundanya ratu, biar nanti segala pekerjaan rumah biar saya yang mengerjakan. Harusnya seperti itu. Jangan oper manja, termasuk santri pun sama. Sama, jangan oper manja, oper yang berlebihan. Padahal dia ngaji adalah kebutuhan dirinya. Jangan dikira kebutuhan orang lain, jangan dikira kebutuhan orang tua, tapi kebutuhan dirinya. Maka yuk keluar dari majelis ini, yuk kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Dan berbakti sama orang tua bukan basa-basi, tapi berbakti sama orang tua adanya di dalam hati. Bagaimana kita dengan orang tua kita? Jika orang tua kita masih hidup, yuk kita penuhi panggilannya. Meskipun panggilannya itu mubah. Contohnya orang tua tuh nyuruh duduk, nak kamu duduk di tempat ini. Itu kan duduk pekerjaan yang mubah. Tapi gara-gara perintah orang tua jadi wajib, apalagi yang sunnah. Yang mubah saja jadi wajib, apalagi yang mubah aja jadi wajib, apalagi yang sunnah. Gara-gara perintah orang tua. Berangkat dari hati, bukan basa-basi. Kemudian diceritakan yuk. Ini kisah yang bukan basa-basi. Kalau ada orang, ini kisah yang penutup sebagaimana kita bisa berbakti sama orang tua. 5 orang punya ibu sakit lalu dibawa ke rumah sakit. Dan benar di rumah sakit
Orang tuanya tuh dipijitin kakinya, kaki satunya lagi, tangannya, kepalanya, pokoknya dipijitin, gelar tiker. Tahu tiker nggak, Dedek? Apa? Apa rasa itu? Saya tuh orang Sunda, nggak ngerti tiker, sama kayak. Ya, tiker, pokoknya gelar tiker. Sholat di situ. Pokoknya sholat. Akhirnya tiba-tiba setelah 5 hari ada anaknya yang kedua madep ke dokter spesialisnya. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, ada apa? Punten Pak Dokter, ibu saya kan sudah 5 hari di rumah sakit. Gimana kabarnya? Dokternya sambil buka-buka buku. Sambil dilihat. Namanya siapa? Oh ini namanya. Oh masya Allah, ibumu sudah 5 hari di sini, berarti bentar lagi pulang. Kalau sekarang hari Ahad berarti nanti hari Rabu ngabisin obat karena 3 hari lagi. Oh ya makasih dokter. Akhirnya anak kedua tuh langsung nemui saudara-saudaranya. Setelah ditemui saudara-saudaranya, langsung abang-abang, adik-adikku, masya Allah ibu sudah membaik, 3 hari lagi boleh pulang. Boleh pulang? Iya boleh pulang. Terus gimana? Punten kalau rumah itu 5 hari ditinggal, kira-kira kotor nggak? Kok, Bu, kalau rumah ibu 5 hari nggak disapu, kotor nggak? Kotor. Sekarang anak yang kedua pun sama, Bu. Anak kedua tuh pulang, minta izin agar membersihkan saking pengen khusyuknya bersihkan rumah, HP-nya dinonaktifkan. Nggak ada SMS masuk, nggak ada telepon masuk, pokoknya dinonaktifkan. Benar bersih-bersih. Disapu semuanya, sawangnya dihilangkan, spraynya diganti, kacanya dielap, kamar mandinya dibersihkan, dinomorsatukan pokoknya semuanya, dikasih pewangi, sampai bersihnya nggak cukup sehari sampai 3 hari. Tiba-tiba di hari ketiga, hari Rabu datang, dan ketika datang apa yang terjadi, Bu? Dirangkul ibundanya. Dirangkul, salaman, ini sampai ngomong, ibu jangan sakit lagi, pokoknya ibu jangan sakit, pokoknya ibu harus sehat terus agar bisa ibadah. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Setelah dirangkul, didudukkan. Coba, kisah ini selesai, Bu. Anak yang kedua secara zahir berbakti nggak, Bu? Berbakti kan, Bu? Secara jelas kelihatan dari kisah yang kami sampaikan, berbakti nggak? Berbakti kan? Akan tetapi apa yang terjadi, Bu? Yang ada di dalam hatinya adalah anak yang kedua takut dimintai biaya rumah sakit. Sebab biaya rumah sakit adalah mahal. Takut Coba yuk kita lihat. Kalau kita tuh punya orang tua, kalau kita sakit, coba kalung dijual, anting dijual, kerudung pun dijual. Demi sampai rela jadi tukang laundry demi anak. Tapi kalau ada anak gendong orang tua, yang dipikirkan apa, Bu? Bu, kalau orang tua gendong anak, pengen cepat gede apa cepat mati? Cepat gede. Tapi kalau anak gendong orang tua, pengen cepat gede apa cepat mati? Cepat, Dek. Pernah gendong orang tua nggak? Kalau anak gendong orang tua, kalau hatinya busuk, hatinya gak nyambung sama orang tua, pengennya cepat mati. Kalau hatinya busuk, tapi kalau hatinya yang sambung, yang lembut, orang tua masya Allah nomor satu sebelum yang lainnya. Cuma di sini kan ada ibu-ibu, Ustadz orang tua saya sudah meninggal dunia, gimana? Maka kalau orang tua sudah meninggal dunia, cara berbaktinya ada 3, Bu. Yang pertama, jangan pernah berdoa kecuali orang tua dibawa. Sebab ibu-ibu nih, Bu, kalau orang tua masih hidup, kalau ibu beli nasi jamblang, beli nasi lengko, orang tua dikasih enggak? Beli sate, dikasih enggak? Dikasih enggak, Bu? Sekarang orang tua kalau sudah meninggal gak butuh sate, gak butuh nasi jamblang, tapi yang dibutuhkan doa. Maka pastikan kalau habis sholat jangan lupa doa sama orang tua. Yang pertama ya, jangan sampai kita lupa doa orang tua.
Yang kedua adalah jika kita punya harta atau amal kebaikan, kita niatkan pahalanya mudah-mudahan disampaikan untuk orang tua kita. Dan ini pahalanya nyampe. Contohnya gini Bu, punya duit 100.000, dimasukin ke gerobaknya 10.000. Niat, ya Allah saya niat sedekah di tempat mulia ini, tapi saya niat pahalanya mudah-mudahan sampai untuk orang tua kita. Itu pahalanya nyampe dan ibu pun dapat. Dua-duanya dapat. Iya, permasalahan hatinya nyambung nih. Niat, termasuk kehadiran kita di tempat ini adalah amal kebaikan. Mudah-mudahan disampaikan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Amin. Yang ketiga adalah baikilah orang yang pernah dibaiki orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang di saat orang tua sudah meninggal dunia, kita tidak pernah peduli lagi dengan saudara. Harusnya di saat orang tua sudah meninggal, sesama saudara harus akur. Jangan sampai terjadi yang sering Buya sampaikan itu, rebutan piring, satu losin, rebutan sendok, rebutan tikar, rebutan rumah. Kalau di pesantren rebutan santri. Sebab ada nilainya kos-kosan dibagi dua. Yang satunya nggak boleh jual bakwan, satunya boleh jual bakso, tapi kalau boleh jual bakwannya, oh bermacam-macam kalau di pesantren. Tapi kalau di rumah rebutan berbagai macam harta tuh. Sebab kalau orang tua sudah meninggal, sebelum hartanya diwaris itu milik bersama. Termasuk sendok, termasuk garpu, itu milik bersama. Kalau memang belum dibagi. Harusnya semakin akrab. Makanya yang punya harta warisan segera dibagi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Meskipun mayat itu belum dikubur, segera dibagi, jangan sampai menjadi. Sebab kalau ada gitu menjadi anak yang durhaka sama orang tua, itu yang cara berbakti bagaimana di saat kita orang tua sudah meninggal dunia. Caranya ada tiga. Yang pertama berdoa, yang kedua niatkan amal kebaikan. Apa saja Bu? Niatkan pahalanya untuk orang tua. Yang ketiga adalah semakin akur, semakin baik dengan saudara-saudara kita. Sebab kalau nggak akur itu orang yang durhaka sama orang tua di saat orang tua yang sudah meninggal dunia. Para pecinta Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan orang tua kita. Ada satu hal, yaitu bagaimana kita meningkatkan amal ibadah. Amal ibadah kita itu Masya Allah Bu, umur kita semakin hari semakin bertambah kan Bu. Maka orang cerdas adalah orang yang bagaimana mempersiapkan bekal kematiannya. Semua orang itu yakin bahwasanya akan mati. Yang tua tidak yang muda. Yang muda bisa saja mendahului yang tua. Dokter sehat, bugar, mengobati orang sakit bisa saja mati dahulu sebelum orang sakit. Sebab umur sudah ada jatahnya. Nafas ada jatahnya. Semua dari kita akan mati pada waktunya. Jangan takut mati, tapi takutlah mati kita tidak bawa iman. Maka yuk kita persiapkan amal sebaik mungkin. Kalau tadi kita berbicara bagaimana kita dengan orang tua kita, maka yang paling terpenting lagi adalah yuk bagaimana kita meningkatkan sholat kita. Jangan sampai kita menjadi orang itu yang enggak sholat. Sudah kerjanya pas-pasan, sehari 50.000 atau sehari 100.000 kita enggak sholat. Akan tetapi kamu pun berhusnudon. Orang yang enggak sholat di luar sana itu mereka bukan orang kurang ajar sama Allah, tapi bisa saja mereka tidak mengerti bagaimana mudahnya sholat. Bagaimana mudahnya sholat? Sholat itu mudah. Pokoknya gini Bu, kaidah Ibu pegang ya Bu, ini kaidah lagi Bu. Kalau ada orang nggak bisa sholat, yang salah ustadznya. Paham Bu? Apa Bu? Dedek, kalau ada orang nggak bisa sholat, yang salah siapa? Ustadznya. Mana ustadznya? Pokoknya gitu ya Bu. Kalau ada orang nungguin orang sakit, lalu orang sakit itu meninggal, punya kodoan sholat, yang salah siapa?
Yang nungguin. Yang nungguin. Ibu-ibu nih, saya ajarin nih. Bu, kalau orang itu nggak bisa sholatnya berdiri, boleh apain, Bu? Nggak bisa duduk, boleh? Nggak bisa tidur, berbaring atau lontang, boleh dengan kedipan matanya. Nggak bisa dengan matanya, boleh dengan? Nggak bisa dengan hatinya. Selesai, ya Bu. Coba Bu, nggak ada air, boleh? Boleh tayamum. Nggak ada debu di mana? Nggak ada debu. Pokoknya gimana nggak ada debu? Nggak ada tanah, nggak ada debu. Gimana? Sholat dihormatil waktu. Coba Bu, Ustaz mau nanya lagi nih. Bu, sholat itu yang wajib dibaca berapa, Bu? Di takbiratul ihram, Fatihah, tahiyatul akhir, sholawat salam. Ya Bu, sholawat sama salam. Ternyata Bu, yang 5 itu bukan harga mati, bukan harga kuburan. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau gak bisa, sudahlah, ajari yang wajib dulu. Makanya kalau ada nenek-nenek mau sholat, jangan diajari Allahu Akbar kabiro. Tapi kalau ada adik kecil, itu diajari Allahu Akbar kabiro. Tapi kalau nenek-nenek jangan, diajari yang wajib dulu. Allahu Akbar. Bisa Fatihah nggak? Nggak bisa. Jadi diganti. Gimana? Surat Al-Quran sepanjang Fatihah. Kalau nggak bisa, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar 7 kali. Kalau nggak bisa, baca aja Subhanallah. Nggak bisa, la ilaha illallah aja karena sering tahlil. Ya sudah, sholatnya pakai la ilaha illallah. Saking semangatnya Bu, ini nenek-nenek, ini kakek-kakek pengen sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, apa yang terjadi Bu? Semangat. Imamnya normal, bisa Allahu Akbar, bisa Fatihah normal. Tiba-tiba ini harusnya takbir pakai la ilaha illallah. Sampai Fatihahnya diganti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam yang di depan gemeteran. Ini siapa yang di belakang kok sholat pakai la ilaha illallah? Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Siapa yang sholat pakai la ilaha illallah? Gak sah itu sholatnya. Kira-kira yang goblok, yang bodoh, imamnya apa makmumnya? Imamnya. Imamnya ya. Kok bisanya cuma kayak gitu, baru nanti dilanjutkan dengan belajar. Jadi sekarang keluar dari majelis ini, pastikan semua yang ada di tempat ini bisa sholat. Bisa sholat? Mau sholat? Mau? Mau sholat nggak? Sholat itu 5 menit ya, 2 menit. Nggak ada orang sholat itu bawa adukan kan? Ada nggak Bu orang sholat bawa adukan? Ada nggak orang sholat naik tangga bawa adukan? Bisa tuh gini? Nggak ada. Pokoknya nggak ada orang sholat. Pokoknya nggak ada alasan orang nggak bisa sholat. Kalau masih pengen meningkatkan pahalanya lagi, yuk kita tingkatkan pahalanya. Kalau sholat sendiri kan itu Bu, pahalanya cuma 1. Tapi kalau berjamaah, sholatnya itu 27. Mendingan jamaah apa mendingan jamaah? Mau sholat jamaah? Mau. Mau nggak? Yakin? Ibu tuh kalau tahu pahalanya jamaah luar biasa Bu. Mohon maaf, ngesot itu mau dikejar Bu. Sampai ada orang tuh Bu pengen mudah usahanya Bu. Ada orang tuh punya kesulitan hidup. Saya usahanya apa? Katanya saya gini bangkrut. Sudah, ente sholat jamaah, subuh berjamaah. Ada yang lain enggak? Ente jangan banyak omong. Pokoknya ente sholat berjamaah subuhnya. Akhirnya nurut, dilakukan sholat jamaahnya sampai dimudahkan usahanya. Gara-gara rajin sholat berjamaah. Rajin sholat berjamaah dimudahkan urusannya. Tapi di saat kita ingat sholat jamaah, yang diingat bukan kita pengen mudah urusannya, tapi kita pengen ngikutin Nabi. Tadi yang awal sampaikan, kalau ada orang sholat jamaah itu ngikuti sunnahnya. Sunnah siapa Bu? Sunnahnya Nabi Muhammad. Yuk kita paksakan berjamaah di tempat kita. Kalau memang di musola, kalau dekat dengan musola. Kalau jauh, di rumah. Begitupun, Masya Allah Bu, kalau sudah bapak-bapak sholat di sini Bu, tapi ibunya sibuk dengan bayi, bapak ibu suruh sholat lagi. Pak,
Bapak enak sholatnya jamaah terus Pak, tapi saya gak pernah sholat jamaah, sholat temenin saya lagi Pak. Boleh nggak? Bapaknya suruh sholat 2 kali terus. Sebab Masya Allah Bu, di Yaman sana tuh Bu, satu contoh Bu, saya tuh teringat kisah ini disampaikan Umi. Bu ya tuh di Yaman ya Bu, itu Masya Allah, lama 6 tahun Bu, rumah tangga tuh 6 tahun di Yaman. Kebayang, BSS, biaya sendiri-sendiri. Itu Bu ya itu kalau sholat jamaah tuh di masjid Bu. Kalau pulang itu nemeni Umi sholat jamaah lagi. Dan beliau lakukan. Beliau lakukan karena apa? Beliau pengen istrinya pun sama, dapat pahala. Makanya ibu-ibu harus rindu pahala. Pak, saya tuh pengen jamaah Pak, tolong Pak temenin. Gimana Pak? Udah Bapak jadi imam, nggak boleh perempuan jadi imam. Kalau makmumnya laki. Udah Pak, biar saya dapat pahala juga, tolong saya tingkatkan. Seperti itu. Jadi yuk kita tingkatkan amal ibadah kita diantaranya dengan sholat berjamaah. Dan banyak meningkatkan. Kehadiran kita di tempat ini pun Bu, Masya Allah pahalanya banyak Bu. Coba Bu, hadir di tempat ini Bu, kita itu dapat doa malaikat. Tahu nggak Bu doanya apa? Doanya itu Bu, ya suatu ketika Bu, doanya itu jika ada orang hadir di tempat mulia didoakan sama Allah, sama malaikat Bu, doanya itu adalah ya Allah berikanlah ampunan dan rahmatmu untuk orang yang hadir di tempat mulia. Amin Bu. Amin. Bu, ibu itu hadir di tempat ini meskipun di pojok sana, hadir di tempat mulia ini atau yang pojok sana semuanya itu didoain malaikat yaitu agar diberi ampunan, kemudian diberi rahmat. Apa rahmat itu? Kemudahan. Kalau urusan rizki, Allah akan mudahkan rizkinya. Jika punya hutang, niat hadir tempat mulia agar bisa bayar hutang, Allah akan mudahkan bayar hutang. Jika belum nikah, hadir di tempat mulia, Allah akan mudahkan bisa nikah yang belum nikah. Di tempat mulia, jangan belum nikah datangnya ke tempat gak mulia. Nanti yang datang bukan yang mulia pokoknya ya. Nanti yang datang setan, kamu jodohnya ini, pokoknya datangnya gak benar ya. Kalau kita datangnya ke tempat yang tidak mulia. Makanya para salafun saleh itu Bu, beliau tuh pengen menyelesaikan tempat-tempat mulia. Mereka pengen menyelesaikan permasalahannya datang ke tempat mulia. Ada yang sakit Bu, Al-Habib Abdul Qadir Ahmad Segaf Bu, wali kutub yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu sakit Bu, datang ke gurunya, ya wahai Syekh, saya itu sakit, gimana caranya biar sembuh? Bukan suruh datang ke dokter ini, disuruhnya gini, ente belajar dengan niat kesembuhan. Akhirnya benar, beliau itu belajar terus tapi niat kesembuhan. Gak taunya setelah kata dokternya diponis umurnya 38, umurnya sampai kurang lebih 83 tahun. Nyelesaikan pengen cepat sembuhnya di tempat mulia. Maka yuk kita rindu dengan kemuliaan. Hadir di tempat mulia. Jangan sampai kita gak kerinduan tempat mulia. Tapi ingat, di saat kita hadir di tempat mulia majelis seperti ini, yang terpenting adalah Bu, akidahnya benar sama akhlaknya benar. Akidahnya benar, akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Jangan sampai kita nggak cukup Bu, ada orang datang, saya Islam, nggak cukup, tanya Islam apa? Harus berani dia ngomong ahli sunnah wal jamaah. Nggak cukup ahli sunnah wal jamaah, harus berani Asy'ariyah. Nggak cukup Asy'ariyah, harus berani ngomong sufi. Nggak cukup dengan sufi, bermadhab. Jangan sampai kita nggak ada hadir tempat tapi yang akhlaknya benar. Mohon maaf Bu, ada itu hadir tempat mulia Bu, tapi yang mohon maaf, mereka itu akhlaknya benar Bu, pakai cadar, pakai ini. Tapi keluar dari tempat itu dikit-dikit orang tuanya bid'ah, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Wow, pokoknya itu bukan yang benar. Kenapa? Tapi yang terpenting adalah yuk akidahnya benar, tapi akhlaknya benar. Di tempat itu yang dibicarakan nggak jorok. Mohon maaf Bu, yang mohon maaf kita tuh diwanti-wanti sama guru kami. Ente Rosad atau siapapun yang sambung dengan Al-Bajah, kalau hadir majelis mulia jangan pakai majelis yang guyonan, yang banyak tawanya, yang banyak ininya, sehingga yang diingat adalah guyonannya, nggak diingat ilmunya. Hati-hati dengan tempat semacam itu katanya.
termasuk yang menggunjing. Maka yuk keluar dari majelis ini kita perbanyak dengan yang namanya hadir tempat mulia, Bu. Kalau memang di sini ada pengajian, hadiri, jangan sampai kita nggak keinginan hadir. Di musola ini hidupkan dengan yang namanya sholat berjamaah, hidupkan dengan yang namanya pengajian ilmu, hidupkan dengan TPQ, DTA. Nggak apa-apa, sebab dakwah itu jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti kalau saya sudah jadi orang kaya. Iya kalau kaya, iya kalau pinter. Kaya sudah ada jatahnya, pinter kalau mau belajar. Seperti itu tentang bagaimana kita menghidupkan majelis mulia. Akan tetapi pesan Ustaz, pesan yang terakhir adalah yuk kita ikuti guru kita. Guru kita itu yang mengajari kebenaran, membimbing kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kalau di saat menuju Allah kita dibimbing guru, akan begitu mudahnya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di saat diarahkan dengan yang namanya guru. Tapi pun kita jangan sampai menjadi orang itu yang fanatik. Gimana fanatik? Ustadz, yang di saat guru kita bangga, kita boleh bangga dengan guru kita. Kita boleh berbahagia dengan guru kita yang akhlaknya bagus. Akan tetapi pun kita tidak boleh merendahkan guru-guru yang lain. Sebab jika memang ilmu itu diwarisi satu orang, maka tentu ilmu itu akan diwarisi oleh satu orang. Nabi Musa oleh Allah diberi kelebihan ilmu yang banyak, tapi ternyata diperintahkan datang kepada Nabi Khidir untuk bisa menuntut ilmu. Imam Syafi'i kalau sakit dikunjungi oleh Imam Ahmad bin Hambal, dikunjungi oleh Imam Ahmad. Begitupun kalau Imam Ahmad sakit dikunjungi, dan beliau tidak pernah saling merendahkan. Ini guru saya yang paling hebat, ini saya yang hebat, tapi beliau saling menghormati segala-galanya. Maka yuk pesan dari kami semuanya, yuk kita semua menjadi orang yang bangga dengan guru kita. Tapi ingat, bangga dengan guru kita yang akidahnya benar, yang akhlaknya benar. Tapi di saat akhlaknya gak benar, akidahnya gak benar, yuk kita jangan ikuti. Begitupun akidahnya, akhlaknya benar tapi akidahnya gak benar, jangan diikuti. Yang benar diikuti. Jangan kita terharu-haru dengan yang namanya terpersona dengan yang namanya guru yang ada di televisi, tapi giliran guru di kampung kita gak pernah kita hormati. Sebab Masya Allah Bu, yang sering dihormati itu guru di kampung Bu, yang harus lebih dihormati. Sebab yuk kita lihat, kalau kita ada yang meninggal yang dipanggil kiai kampung, tapi giliran kiai yang di televisi yang datang pun jarang-jarang. Datangnya pun kadang segini, tapi giliran kiai kampung direndahkan. Yuk kita perhatikan guru-guru kita yang ada di sekitar tempat ini. Baik, ini saja yang dapat kami hadirkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, yang telah mengumpulkan kami di tempat yang mulia ini, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Muliakan kami masuk surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, yang kami tinggal di rumah kami, ada istri kami, ada suami kami, ada anak-anak kami, berikan kepada mereka kekuatan untuk menjalankan segala ketaatan, ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan untuk menjauhi segala kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa tetangga-tetangga kami, ya Allah. Sungguh, ya Allah, kami takut masuk neraka-Mu, ya Allah. Meskipun neraka-Mu yang paling ringan, seperti apa yang pernah disabdakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, jika ada orang masuk neraka yang paling ringan, maka ubun-ubunnya akan mendidih, ya Allah. Maka ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami kemaksiatan apapun, jauhkan dari kami zina, jauhkan dari kami mukaddimah zina, ya Allah. Jauhkan dari kami meninggalkan solat, ya Allah. Dan ya Allah, jika di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, ya Allah, ampuni dosanya, tutup aibnya, ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang pernah meninggalkan solat, jadikan detik ini saat ini ahli solat. Kami tidak rela saudara kami meninggalkan solat, ya Allah. Ampuni
Ampuni dosanya yang lalu ya Allah. Ampuni dosanya yang lalu ya Allah. Ya Allah, jadikan yang ada di kiri kanan tempat ini ahli salat ya Allah. Jadikan yang ada di kiri kanan tempat ini ahli kemuliaan, berkumpul di tempat mulia bersama kami, bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kami dengki, jauhkan dari kami dengki sesama ustaz ya Allah, dengki sesama pedagang ya Allah, dengki sesama petani ya Allah, dengki sesama tetangga ya Allah. Jauhkan dari kami dengki, jauhkan dari kami sombong, jauhkan dari kami ujub, jauhkan dari kami ria ya Allah, jauhkan dari kami berbagai macam penyakit hati ya Allah. Dan ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, rumah yang halal, kendaraan yang halal, pakaian yang halal, pasangan yang halal. Dan ya Allah, cukupkan kami dengan harta yang halal. Dan jika di antara kami ada yang rezekinya haram, hartanya haram, wahai Zat yang maha kaya, ganti dengan rezeki yang halal, yang penuh berkah ya Allah, yang menghantarkan kepada ridha-Mu ya Allah. Dan ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal, yang menghantarkan kepada ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit, cepat beri kesembuhan. Jika di antara kami ada yang punya hutang, ya Allah, mudahkan bayar hutangnya ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang suka ngomong kasar dengan orang tuanya, tidak santun dengan orang tuanya ya Allah, suka bentak dengan orang tuanya, mukul orang tuanya ya Allah, lembutkan tingkah lakunya dengan orang tuanya ya Allah. Jadikan detik ini, saat ini semakin santun dengan orang tuanya, semakin baik dengan orang tuanya ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan dari kami durhaka sama orang tua kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami anak yang bisa berbakti dengan orang tua kami ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami murid yang bisa berbakti dengan guru kami ya Allah. Dan ya Allah, tutup aib guru kami, tutup aib orang tua kami di depan mata kami, agar kami bisa memuliakannya ya Allah. Dan ciptakan keindahan di rumah tangga kami, di rumah tangga orang tua kami, di rumah tangga saudara-saudara kami ya Allah, sebagai mukadimah keindahan di akhirat nanti bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ada satu kemaksiatan ya Allah, kami tahu itu maksiat, kami tahu itu dosa ya Allah, kami tahu itu melanggar-Mu ya Allah, akan tetapi kami susah meninggalkannya ya Allah. Bantu kami untuk meninggalkannya ya Allah. Maksiat kami yang itu ya Allah, yang itu ya Allah, yang itu ya Allah, yang itu ya Allah. Bantu kami untuk meninggalkannya dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan ya Allah, hajat kami banyak, hajat dunia kami, hajat akhirat kami, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Dan ya Allah, ada saya ya Allah, terakhir kami minta ya Allah, jika Kau kelak mencabut nyawa kami, nyawa orang tua kami, nyawa guru-guru kami, setelah panjang umur, berikan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah.